Ini mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini bisa memberi gambaran ya, terutama Iya, kepada ya. yang baru bergabung ya. Kalau yang kemarin-kemarin kan udah ada lah sedikit ya. Nah sekarang kita untuk memperdalam pemahaman lagi, sekarang kami buka sesi tanya jawab ya. Jadi seperti biasa di sesi tanya jawab ini dibagi beberapa termin. Jadi nanti sistemnya langsung jawab aja Mas atau gimana Mas? Ya, langsung jawab aja. Oke, langsung jawab aja. Jadi boleh secara langsung nanyanya atau melalui chat di Zoom ini. Silahkan mau nanya langsung lewat video, nggak masalah. Nanti ini seperti biasa kami pilih untuk sekarang ya. Jadi kan sekedar informasi ya, jadi insya Allah nanti 2 minggu lagi kita akan mengadakan webinar lagi. Nah, jadi akan ada 3 tiket gratis, bagi-bagi lagi. Jadi buat penanya ya. Nah, nanti caranya gimana? Nah, nanti dari Mas Anto nanti jawab pilih 3 orang penanya yang paling bagus lah, seperti itu. Nanti Mas Anto tolong pilihkan ya 3 orang. Ini udah ada yang bertanya. Wah, banyak juga. Ini dari Vina Astriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Astriani, mahasiswi Polstat STS. Saya ingin bertanya bagaimana tips untuk mencari penelitian terkait dalam melakukan penelitian jika mengalami kesulitan menemukan referensi yang pas. Misalnya, jika penelitian yang akan kita lakukan adalah penelitian kuantitatif, akan tetapi penelitian terkaitnya banyak yang menggunakan penelitian kuantitatif, sedangkan untuk penelitian kuantitatifnya belum banyak dilakukan. Oke. Seperti itu. Nah. Oke, langsung saya jawab ya. Nanti kalau misalkan mentor-mentor kita sebenarnya ada 2 mentor lagi nih, Mas Giri sama Mas Agus ya. Oke, saya jawab dulu. Terkait referensi penelitiannya. Jadi sebenarnya topik ini ada di lebih detailnya ada di kajian pustaka ya, kajian pustaka. Nah, tadi saya sudah sampaikan ya bahwa carilah referensi terkait. Saya akan mencoba memberikan insight terkait referensi ini. Sebelum saya menjawab, saya pengen membuat merubah mindset ya, menekankan membuat mindset yang ideal terkait referensi ini. Gini, referensi penelitian itu merupakan kayak semacam sumber awal kita untuk melakukan penelitian. Jadi keberlanjutan tidaknya penelitian kita tergantung dari ada tidaknya referensi. Sebenarnya kurang lebih seperti itu. Jadi gini, kalau referensinya banyak, itu kita bersyukur karena penelitian kita banyak yang meneliti. Tetapi kelemahannya adalah karena sudah banyak melakukan, tentu peluangnya tipis untuk melanjutkan topik tersebut. Kedua, penelitian topik kita referensinya jarang. Nah, jarang itu bukan berarti bagus buat kita. Jarang itu bisa jadi topik kita itu tidak menjual untuk diteliti oleh orang, atau topik kita sebenarnya sudah solve. Oke, itu dipegang dulu. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaannya. Bagaimana kalau kita kesulitan menemukan referensi yang pas? Nah, maksudnya di sini kesulitan menemukan referensi yang pas adalah sebenarnya topik kita itu referensinya ada. Misalkan ya, saya mencoba mengasumsikan nanti ini dari Mbak siapa ini? Mbak Vina ya? Vina ya, Vina. Ya, Mbak Vina. Nah, nanti silakan ditanggapi lagi. Saya akan mencoba dari sini saya asumsikan bahwa referensi ditemukan, tapi sayangnya referensi mengenai area topiknya ada, tetapi kurang pas dengan topik khusus kita, misalkan seperti itu. Nah, tipsnya kalau untuk seperti itu sebenarnya gampang banget ya. Kalau ini masih di awal-awal, coba kita bersikap untuk fleksibel. Fleksibel artinya adalah, misalkan kita mencari referensi terkait topik dan ternyata yang saya ingat di minggu kemarin kan pada saat kita mencari topik itu kan harusnya ada salah satu kriterianya yang dia itu topik itu tuh lagi tren dan
trend dan top lah biasanya. Kalau saya bilang seperti itu. Kenapa? Kalau topik yang trend dan top itu akan memberikan peluang bagi kita topik kita disetujui oleh si dosennya. Tapi let's say bahwa topiknya sudah itu ternyata referensinya pas. Nah, salah satu caranya adalah kita bisa mengadjust si topik kita sendiri. Ada dua hal. Yang pertama adalah kita mengadjust topik kita sendiri yang kita coba kita arahkan ke arah referensi. Nah, cara paling bagus bagaimana cara mengadjustnya adalah dalam setiap penelitian, pastikan teman-teman punya satu referensi top yang menjadi pegangan kita. Cari satu aja, satu referensi top. Kalau referensi top, saya bilang itu berarti berasal dari jurnal ya. Jadi teman-teman cari satu referensi top yang berasal dari jurnal, dan itu menjadi referensi utama kita. Nah, kita pada prinsipnya bukan mencoba untuk mengcloning penelitian itu, enggak, tapi kita menggunakan paper itu sebagai referensi dasar kita untuk melakukan penelitian. Artinya, topiknya bisa kita samakan. Topiknya bisa kita samakan atau bisa kita dekatkan. Meskipun nanti teknik, metodologi, sumber datanya pasti berbeda. Tapi salah satunya itu, kalau kita mau adjust. Yang kedua adalah, kalau kita tidak menemukan, tapi kalau kedua adalah kita sampai sekarang masih belum menemukan referensinya, ya berarti ada kemungkinan topik kita itu harus kita tidak boleh, jangan kita teruskan as it is. Artinya adalah karena kita terbentur referensi. Kalau penelitian kita referensi cuma ada 3, 4, 5, kurang dari 10, maka penelitian kita akan sangat diragukan sekali. Jadi carilah topik yang kira-kira referensinya ada. Nah, karena apa? Karena biasanya topik itu kan dicari karena ada referensi ya. Ingat, kalau areanya itu kita tentukan di awal, kita ketik keyword-nya, dapat papernya, dari paper itu kita ketahui, oh ternyata masalah ini. Nah, inilah yang saya jadikan sebagai topik penelitian saya. Biasanya alurnya gitu. Biasanya temuin dulu referensinya, baru kita tentukan topiknya, baru ketemu topiknya. Bukan sebaliknya, kita tentukan topiknya dulu, baru kita baca referensi. Enggak ya, salah ya. Harusnya kita cari referensinya dulu, baru kita tentukan topiknya. Karena menentukan topiknya, ingat ya, di minggu kemarin saya pernah bahas bahwa untuk menentukan topik adalah cari referensi, baca referensi, kaji referensi, baru ketemu topik. Oke, nah pertanyaan keduanya dari Mbak Vina adalah, jika penelitian yang akan kita lakukan adalah penelitian kuantitatif, tetapi banyak penelitian terkaitnya menggunakan pengertian kualitatif, ya nggak masalah. Selama penelitian kuantitatifnya itu mungkin. Justru sebenarnya kita tidak bisa menilai mana yang bagus antara kualitatif dan kuantitatif ya, tergantung dari topik kita sendiri dan tujuan penelitian kita. Selama tujuan kita memang membutuhkan pengolahan data numerik, ya saya bilang numerik, maka lakukan saja penelitian kuantitatif. Ingat, salah satu syarat untuk melakukan penelitian kuantitatif harus adanya ketersediaan data. Jadi, tidak masalah kalau memang mau melakukan penelitian kuantitatif selama data numeriknya tersedia. Data numeriknya tersedia. Data numerik ini artinya data dalam bentuk angka ya, entah itu konversi dari kualitatif ke kuantitatif atau kuantitatif murni. Itu boleh-boleh saja. Saya rasa itu pertanyaannya, Mas. Oh iya, ini ada yang mau nanya langsung, Mas. Oke. Ya. Ini udah diaktifin belum? Nah, dari Ujang, silahkan Ujang Kurnia dari Ujang. Ya, silakan Mas Ujang. Suara saya terdengar, Pak? Iya, jelas. Tadi kan kuncinya adalah di referensi. Nah, iya betul. Mungkin ini lebih khususnya lagi mengenai cara atau trik khusus dari Bapak sendiri gitu mengenai cara mencari referensi. Nah, sejauh ini kan yang saya pikirnya apapun referensinya sebenarnya bisa dijadikan. Nah, misal untuk ke topik A itu kan kita tentu harus memetakan, mungkin punya insight bahwa oh ternyata beberapa hal belum solve nih. Nah hal itulah yang menjadi dasarkan untuk oh kita akan meneliti ini. Nah ada trik khusus gitu gak? Kayak misalnya kan sejauh ini yang tahu saya paling kayak cari di Google Scholar terus atau misalnya googling langsung bisa gitu. Namun ada gak satu website atau hal-hal lain yang bisa memetakan bahwa oh topik ini tuh penelitiannya sejauh ini loh gitu, dan ada beberapa celah alternatif yang bisa kita ambil dalam menentukan masalah dan lain sebagainya gitu. Oke, wah pertanyaan sangat bagus sekali Mas Ujang ya. Ini rasa dialami juga oleh semua mahasiswa, termasuk saya dulu. Jadi saya jarang mencari topik di Google Scholar. Saya termasuk jarang mencari topik di Google Scholar karena mindsetnya. Tapi kalau untuk penelitian skripsi dan itu boleh saja ya. Tapi kalau nanti teman-teman sudah di
penelitian tesis dan disertasi, teman-teman akan diminta untuk melakukan pencarian jadi saya istilahnya itu adalah portalnya jurnal atau paper lah ya. Nah, bisa dikunjungi, ini kan penelitiannya areanya banyak ya teman-teman, di areanya banyak. Bisa dikunjungi, kalau pengen pertama, cari adalah website yang menyediakan portal paper yang palu gada, segalanya ada, tapi yang terindeks ya. Nah, salah satunya adalah Scopus. Jadi, Mas Ujang atau teman-teman bisa search www.scopus.com, itu di situ nanti cari paper, kemudian bisa difilter berdasarkan subjeknya, mau subjek ekonomi, statistik, sosial, engineering. Saya bisa nyontohkan di sini ya, sebentar. Tapi nanti agak lama, nanti coba dicoba dulu aja, www.scopus.com, atau kalau yang bagi engineering, di sini ada yang engineering ya, engineering itu bisa information technology atau TI, itu bisa nyari di IEEE Digital Library, di search aja, di situ jutaan paper. Nah, atau misalkan Science Direct, bisa juga. Science Direct itu juga banyak paper-paper atau referensi terkait berbagai subjek, dan tidak hanya paper, tapi juga ada buku. Jadi, referensi baik sekali. Jadi itu ya, pertanyaan pertama bisa dari 3 situs tersebut. Nah, yang kedua, saya merekomendasikan untuk coba, misalkan ini buat skripsi ya, cari satu referensi, 1 atau 2 referensi yang berasal dari jurnal. Jadi, cari referensi yang berdasarkan, urutannya sebenarnya gini, pertama adalah jurnal, kedua itu paper, makalah, conference, jadi ada jurnal, makalah, conference. Teman-teman tahu ya bedanya jurnal sama conference ya. Jurnal itu biasanya halamannya panjang lebar, conference itu biasanya halamannya 4-6 halaman. Yang ketiga buku. Buku ini sifatnya hanya untuk penunjang. Buku digunakan untuk menunjang teori. Itu buku. Tapi kalau paper, jurnal ataupun conference digunakan untuk mengidentifikasi penelitian yang penelitian relevan, hasil-hasil penelitian saat ini dan lain sebagainya. Karena cenderung lebih agile. Nah, ketiga adalah bagaimana cara mengidentifikasi atau memulainya. Tadi sudah benar, Mas Ujang, dari limitasi atau batasan. Jadi, tadi yang saya contohkan di awal, saya contoh share screen dulu. Kok nggak mau share saya? Cancel dulu ya. Nah, di sini yang di mana tadi yang tinjauan pustaka. Nah, ini. Jadi setelah menemukan beberapa referensi, nah, bikin di Excel, caranya bikin di Excel, kolom pertama ini isinya. Nah, nanti di masing-masing kolomnya author 1, author 2, katakan kalian mencari 10 paper misalkan. Identifikasi isi ini nih. Jadi pertama baca dulu ke 10 papernya, tulis masalah penelitiannya apa, kedua apa, ketiga apa. Tujuan sampai ke poin-poin ini. Nah, nanti di limitasi atau penelitian, nanti kalian dituliskan kira-kira nih limitasi. Biasanya kalau di paper itu limitasi ada di bagian terakhir ya, setelah kesimpulan atau jadi satu sama kesimpulan, yang jelas setelah hasil. Itu dia akan menyebutkan. Paper yang baik akan menyebutkan 2 hal ini. Paper yang baik ya, entah itu jurnal ataupun conference. Akan menyebutkan tulis apa adanya di sana, kemudian penelitian lanjutannya. Biasanya ada paper yang dua-duanya nyebut atau ada salah satunya nyebut. Kalau nggak ada, tinggal di strip saja. Nah, dari sinilah kalian bergerak untuk menentukan topik atau masalah penelitian. Nah, itu adalah cara melakukan pengkajian literatur dengan menggunakan referensi-referensi yang sudah dapat. Mungkin itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi, Mas Ujang. Ya, silakan Mas Ujang. Ada yang kurang jelas atau gimana? Sudah cukup, Pak. Oke. Teman-teman lain saja. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Makasih. Ini mungkin ini ya, Mas. Kalau untuk mahasiswa, beberapa mahasiswa mungkin untuk akses ke Science Direct terus mungkin belum nggak gratis ya. Oh, nggak gratis ya? Kan kalau Scopus enggak kok, Scopus gratis. Tapi gini, ya tergantung dari langganan jurnal di kampusnya ya. Jadi langganannya apa? Kalau misalkan saya nggak tahu, kalau STIS saya rasa IEEE langganan ya, atau jurnal-jurnal statistiknya langganan ya, atau jurnal ekonominya langganan. Langsung dicari di situnya saja. Cari yang paling cari dari situ dulu pertama.
Kalau yang saya sampaikan tadi itu adalah portal yang berbagai macam subjek keilmuannya ada. Kayak misalkan Science Direct atau Scopus itu semua subjek ilmuannya ada. Tapi kalau jurnal tertentu berarti di area itu saja kan. Iya, ya. Sip. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Jadi ini pertanyaan selanjutnya dari Niluh Evindia Andini. Jadi langsung saja ke pertanyaannya. Jadi berkaitan dengan latar belakang di mana terdapat gambaran atau alasan penelitian terkait, sebelumnya dijelaskan bahwa proposal penelitian yang baik adalah terdapat alasan atau referensi. Namun, jika di sini konteksnya adalah melanjutkan penelitian dosen, di mana dengan metode yang berbeda, jadi belum ada penelitian terkait topik ini sebelumnya. Nah, bagaimana cara membuat alasan atau referensi di latar belakang tersebut? Apakah di referensi boleh fokus ke metodologi penelitian, bukan ke variabelnya, atau seperti apa gitu? Terima kasih. Oke, ya. Ini penelitian permintaan dosen, berarti ya saya asumsikan. Artinya boleh, bisa. Nah, kalau penelitian kita melanjutkan penelitian dosen, salah satu referensi utamanya pasti papernya dosen itu sendiri. Ya, itu. Jadi cari paper referensi, papernya si dosen. Jadi kalau biasanya dosen melakukan penelitian kan sudah nulis paper ya, sudah nulis paper. Nah, pertama cari papernya dia, jadikan referensi utama. Nah, yang kedua, dan di dalam referensinya, dan di dalam papernya si dosen, nah ini cara triknya daripada kita kemana-mana nyari referensi, tadi kalau kita udah dapat referensi utama, misalkan dalam kasus ini adalah referensi papernya si dosen, kemudian untuk cari referensi lainnya, lihat daftar pustakanya si papernya dosen. Dia daftar pustaka si papernya dosen, kemudian itu cari lagi papernya dia. Jadi itu artinya efek domino ya. Jadi paper satu utama dapat, kemudian kita cari referensi dari daftar pustaka si paper itu. Itu pertama, jawaban pertama. Boleh. Yang kedua, kalau belum ada penelitian topik terkait, saya rasa itu kecil kemungkinannya, karena nggak mungkin seorang dosen melakukan penelitian suatu topik yang tidak pernah dikerjakan oleh orang lain, atau tidak ada penelitian sebelumnya. Sangat kecil sekali kemungkinannya. Jadi saya rasa pasti ada referensi yang dipakai oleh si dosen itu. Cara pertama adalah cari papernya dulu, kemudian cari referensi daftar pustaka. Akan menjadi sulit jika ternyata dosen itu belum menulis paper. Nah, itu tantangan. Jika dosen itu belum menulis paper, otomatis kita tidak bisa mereferensi papernya dia. Nah, langkah pertama adalah ya mau tidak mau kita minta dosen itu untuk berbagi referensi karena beliau belum nulis, kecuali dalam waktu dekat beliau nulis paper conference, minimal conference dulu atau konferensi internasional, itu bisa. Nah, kalau memang tidak juga, ya mau nggak mau kita harus mencari referensi mulai dari awal. Caranya seperti tadi yang saya jelaskan, cari topiknya, cari referensi papernya terkait itu, kemudian kaji lagi. Nah, kedua adalah bagaimana jika di latar belakang itu isinya fokus ke metodologi penelitian. Saya rasa jangan fokus ke metodologi penelitian, kecuali topiknya adalah mengembangkan metodologi. Tetapi mengembangkan metodologi bukan ranahnya S1, itu ranahnya disertasi. Jangan, nanti kalian lulus disertasi, malah lulus S3. Nanti kalian skripsi, lulusnya malah bikin disertasi, kan sayang gitu kan ya. Nah, artinya jangan. Di latar belakang isinya adalah penelitian-penelitian terkait dengan variabel atau terminologi yang kalian buat di judul penelitian. Misalkan kayak tadi ya, saya contohkan, judulnya adalah pengaruh LDR dan CAR terhadap peningkatan profitabilitas perusahaan di sektor perbankan. Berarti isinya latar belakang itu adalah terminologinya apa aja, minimal ada 3. Yang pertama adalah LDR, yang kedua CAR, yang ketiga profitabilitas. Berarti carilah referensi dan tuliskan penelitian-penelitian yang terkait 3 hal tadi. Nah, itu kan tidak metodologi nih. Nah, kalau metodologi mau itu dibahas di dalam bab 3-nya. Ingat, tadi di dalam kajian pustakaan kan saya ada nuliskan satu item di kolom itu yang metodologi ya. Yang kajian ada author 1, author 2, author 3. Nah, metodologi itu kita gunakan sebagai referensi untuk memilih metodologi penelitian yang cocok terkait topik tersebut. Gitu ya? Ya. Langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Banyak juga ini. Nggak apa-apa. Kayaknya kita bakal ngaret setengah jam lagi ya.
Ya, jadi ini untuk teman-teman ya. Jadi abis diskusi ini, insya Allah nanti akan ada bedah proposal ya. Jadi biar lebih jelas lagi ya. Jadi ini saya langsung ke pertanyaannya biar kejawab semua ya. Ini dari M. Faruk dari UIN ya, M. Faruk, Muhammad Faruk dari UIN. Bagaimana tips untuk membandingkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian kita? Misal jika dibandingkan dengan tabel apa saja pembedanya? Oke, ya, oke. Terima kasih, Mas Faruk. Ya, artinya, cara paling gampang adalah dengan membuat tabel yang saya contohkan tadi, yang ada author 1, author 2, author 3. Nah, bisa kita mulai perbandingkan mulai dari masalah. Tadi kan saya buat yang idealnya ya, tapi kalau misalkan teman-teman nggak mau semua juga nggak apa-apa. Tapi pada prinsipnya tadi dijelaskan masalahnya apa, tujuan, keluaran, metodologi, hasil, limitasi, sama future research atau penelitian lanjutan atau saran. Nah, dituliskan dibandingkan, tapi biasanya cara tersebut itu membutuhkan effort teman-teman untuk membaca paper satu persatu. Paper satu persatu. Nah, cara idealnya seperti itu. Kalau bisa teman-teman melakukan, maka insya Allah bab 2 dan bab 1 ya dijamin aman. Bikin tabel tadi. Nanti kalau misalkan ada webinar berikutnya melalui kajian pustaka nanti akan didetailkan secara lebih lanjut. Nah, tetapi cara paling mudah untuk mengetahui itu adalah kalian baca abstraksi papernya. Untuk mendapatkan insight-nya, baca abstraknya. Baca abstrak paper. Abstrak yang bagus itu terdiri setidaknya 3 hal. Yang pertama adalah problemnya apa, kemudian yang kedua adalah metodologi yang digunakannya apa, yang ketiga adalah hasilnya apa. Minimal itu ada 3 di setiap abstrak yang bagus. Nah, dari situ kalian bisa membedakan. Tapi tetap saran saya, bikin tabel, tulis author 1, 2, 3, dan seterusnya di kolom sebelah kanan, dan tulis item-item yang untuk membedakan isian tersebut. Nanti di paling ujung terakhir atau di paling pertama, itu bisa kalian tuliskan mulai dari yang tahun terbaru sampai tahun terlama, atau tahun terlama sampai ke tahun terbaru, bebas mau ascending atau descending. Nah, terus kalau misalkan sudah selesai, nanti kalau kalian sudah menyelesaikan penelitiannya, dapat hasilnya, bandingkan lagi dengan satu penelitian yang tadi kalian jadikan referensi utama, referensi jagoannya. Kalau penelitian kalian lebih bagus dibandingkan si referensi utama, maka selamat, superior, maka berhasil penelitiannya itu bisa memberikan makna yang kontribusinya lebih bermakna. Dan biasanya kalau di level S2 atau S3 itu bisa kita tuliskan sebagai jurnal. Kalau hasil penelitian kita superior atau lebih bagus dari penelitian sebelumnya. Gitu ya. Ya. Ini ada yang mau nanya langsung. Ya, siap. Tadi kan Ujang, sekarang Dian Agustin. Silahkan. Oke, silakan Mbak Dian. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Tadi kan disebutkan oleh Bapak bahwa referensi itu kita bisa diperoleh dari paper, jurnal, dan buku sebagai acuan atau landasan teori. Kemudian apabila penelitian kita ini referensinya dari dosen, maka minimal dosen tersebut telah melakukan konferensi. Jika belum, maka kita bisa meminta referensi atau latar belakang referensi dari yang digunakan oleh dosen tersebut. Namun, bagaimana jika kita menggunakan referensi yang dilakukan oleh mahasiswa juga, namun mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian yaitu skripsi. Terkadang kita juga kan menemukan referensi dalam bentuknya itu publikasi, namun ternyata itu skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa di kampus lain. Nah, itu kira-kira posisinya skripsi bisa digunakan sebagai referensi, itu tingkatannya di antara jurnal, referensi, dan buku itu adanya di mana dan apakah boleh? Terima kasih, Pak. Oke, pertanyaan sangat bagus sekali ya. Jawabannya boleh. Skripsi, jadi publik referensi atau daftar pustaka boleh menggunakan skripsi, buku tesis ataupun buku disertasi. Itu sama kedudukannya dengan yang paper sebenarnya, sama kedudukan dengan paper. Cuman beda, kan udah sama-sama dipublikasikan. Ingat, kalau sudah menjadi buku itu artinya sudah dipublikasikan dan itu bisa kita citasi. Tapi biasanya tergantung kampus ya. Biasanya kan kalau misalkan membaca buku skripsi atau tesis itu kan biasanya
tebal ya. Biasanya itu ada kampus yang mewajibkan untuk mahasiswanya untuk submit paper. Nah, bisa dari paper itu, karena paper itu pasti menuangkan hasil penelitian skripsinya ke dalam bentuk paper. Tapi kalau tidak ada papernya, silakan, mangga, digunakan skripsinya. Nanti dari skripsi tersebut itu bisa dijadikan sebagai citasi kita. Nanti di dalam skripsi itu kan ada daftar pustaka ya di belakangnya ya. Nah, itu bisa kita ambil sebagai insight kita untuk, oh ini referensi-referensi yang digunakan oleh skripsi ini bisa saya ambil. Bisa saya follow up gitu. Bisa saya follow up dibandingkan harus mencari dari awal lagi referensi-referensinya. Justru bagus kalau, makanya tadi saya bilang di awal, carilah referensi utama yang bisa kalian jadikan pegangan. Entah itu bisa, saya contohkan tadi jurnal atau paper, atau makalah konferensi, atau juga buku skripsi yang sudah publish ya. Yang sudah publish ya, artinya sudah ada di perpustakaan ya. Boleh. Ya, ini berhubung waktu udah 11.26 ya. Jadi beberapa pertanyaan lagi nih. Ini dari Dian Eka Lestari. Izin bertanya, apabila kita dihadapkan pada suatu kondisi di mana kita terdapat suatu kendala di tengah-tengah proses pengerjaan skripsi, tiba-tiba kondisi ini mengharuskan kita untuk berganti topik, dan kebetulan deadline seminar skripsi sudah mendekati. Bagaimana cara kita menghadapi kondisi tersebut? Pencarian topik dadakan dalam waktu yang singkat, maksudnya. Ya, paham saya. Karena banyak biasanya di tengah-tengah orang berganti topik. Tergantung dulu. Saya akan jawab di dua pendekatan. Pertama, siapa yang nyuruh ganti topik? Artinya siapa yang apa kondisi yang menyebabkan mahasiswanya ini atau si peneliti ini berganti topik. Kalau yang nyuruh dosen, pembimbing, nah mau nggak mau kita harus ikutin kan? Karena saya pernah ngalamin, saya selama semester 1 itu 3 kali ganti topik disertasi. Kebayang ya? Jadi saya udah baca 50 paper, habis itu suruh ganti, baca lagi puluhan paper dalam berikutnya. Effortnya sangat besar. Itu karena permintaan dari dosen, dan ada maksud dan tujuannya. Kalau itu permintaan dari dosen, mau tidak mau, kita harus ngikutin. Artinya kita ulangi proses dari awal. Tapi saya harapkan itu jangan terjadi. Saya harapkan jangan sampai terjadi pergantian topik pada saat mau seminar hasil. Karena itu sangat-sangat riskan. Dan tidak mungkin dalam waktu dekat itu mencari topik, mengkaji, meneliti, dan lain sebagainya. Sangat-sangat riskan, kecuali memang kita sangat luar biasa. Kerjanya 24 jam lah ya, nggak tidur dan nggak apa. Tapi jangan. Tapi kalau sudah terjadi, entah itu karena kita ditantang penguji bahwa ternyata hasil evaluasi penguji atau dosen bahwa topik kamu nggak layak, tiba-tiba di tengah terus harus diganti, ya mau nggak mau kita harus menyesuaikan. Tapi mudah-mudahan topiknya itu pasti biasanya kalau berganti topik itu biasanya tidak jauh berbeda, kecuali berganti topik dari topik A ke topik B. Tapi kalau topik A ke topik A1, A2 cuman digeser-geser dikit nggak apa-apa. Kalau digeser-geser dikit artinya itu wajar, biasa itu wajar. Kalau digeser dikit itu nggak apa-apa, carinya adalah referensi kita tetap sama. Cuman pendekatannya aja berbeda, tergantung pergeseran sejauh apa. Tapi pada prinsipnya, cara menghadapinya harus tenang, jangan panik ya. Tenang, jangan panik, tawakal, berdoa, makan yang cukup, tidur yang cukup, jangan sampai sakit. Pertama itu, jaga kesehatan. Kalau topik berganti, jaga kesehatan. Cara pertama adalah tenang, kemudian ya ikutin alur prosesnya dari awal. Tapi mudah-mudahan sih ya, jangan sampai terjadi perubahan topik yang terlalu ekstrim, gitu ya. Ya. Ini sebenarnya kalau kita belajar ya seperti ini, sebenarnya insya Allah kalau langkah-langkahnya dilakukan itu kemungkinan kecil ya berubah topiknya ya Mas. Kalau misalkan Iya. Biasanya kalau langkah-langkah kita udah kuat di awal ini, makanya kita siapkan dari awal. Kalau sudah kita tentukan di sini, insya Allah topik kita tuh ada justifikasinya secara akademik. Insya Allah tuh dosen pasti setuju. Dan kalaupun ada perubahan topik, pasti pergeserannya di awal. Disebutkan paling revisinya pada saat proposal itu. Iya. Biasanya yang berubah itu yang nggak kuat di awalnya. Proposalnya. Nah, nggak kuat di awal biasanya. Ya. Ini udah 11.29, jadi padahal kita kalau di jadwal kan 11.30 ya, jadi semenit lagi nih. Tapi kan nggak mungkin. Satu pertanyaan lagi boleh lah, Dari mana nih Mas? Silahkan. Ini saya baca setelah Mbak Eka, siapa nih setelah Mbak Eka? Setelah Mbak Dian Eka Lestari. Mbak Leoni. Leoni. Oke.
Oke, silakan. Jadi dari Mbak Leoni, jika penulisan bab 2 memiliki banyak pendapat dari para ahli, bagaimana cara mengambil kata-kata yang mau kita ambil sebagai referensi? Apakah dengan cara mengambil kesimpulan dari kata-kata tersebut atau bagaimana? Kemudian terkait format penulisan sesuai KBBI, saya masih ragu dengan format penulisan terbaru dari penulisan nomor yang benar, apakah gambar 1 atau gambar berapa nih? Gambar 1 titik atau gambar 1 nggak pakai titik. Oh ya, oh ya. Ya terima kasih. Nah, gini, kalau saya menjawab yang paling gampang dulu ya, yang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua tuh diserahkan kepada panduan penulisan skripsi atau proposal di kampusnya masing-masing ya. Nah, panduannya, ikuti saja panduannya. Kalau misalkan di tempat saya biasanya itu gambar satunya itu 1 Romawi loh. 1 Romawi itu titik satunya 1 Yunani misalkan gitu ya. Yunani, alfabet biasa gitu. Nah, itu ikutin aja standarnya. Nah, kalau KBBI, terkait KBBI itu adalah format katanya. Misalkan yang benar adalah, misalkan nih kita menyebutkan bahwa yang benar itu adalah analisa atau analisis. Yang benar itu adalah provinsi atau provinsi. Nah, itu lihat di KBBI. Yang benar itu adalah artefak atau artifak. Nah, itu baru lihat KBBI. Jadi usahakan kata-kata yang kalian tulis di dalam proposal atau penelitian harus sesuai dengan KBBI. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah justru yang pertama ini adalah jika penulisan banyak bab 2 mengambil dari ahli, nah bagian apa saja yang diambil kata-katanya sebagai referensi. Nah, pertanyaan sangat bagus sekali. Nah, apa yang kita ambil sebagai referensi adalah ini. Pertama gini, tentukan dulu terminologi apa yang mau kita ambil. Terminologi pertama tadi sudah saya jelaskan, kita breakdown dari judul ya. Kalau tadi misalkan ada LDR, CAR, dan profitabilitas, berarti isinya adalah penelitian terkait itu, atau teori-teori terkait itu. Nah, kata-kata apa yang kita ambil dari ahli, biasanya saya kasih tahu biasanya, itu kalau kita baca paper itu yang kita ambil itu biasanya untuk terminologi itu biasanya kita ambil dari bab 2-nya. Bab 2-nya, chapter 2, section 2. Biasanya kalau di makalah section 2. Atau di dalam buku itu biasanya bab 2. Buku skripsi ya. Itu ambil kata-katanya, ya misalkan kalau dia menerjemahkannya adalah pengertiannya, ambil pengertiannya, tetapi jangan di-copy-paste-kan saja, tapi kita parafrasekan. Misalkan dia, LDR adalah ini. Jadi cara menyebutnya adalah, menurut si A tahun sekian, LDR didefinisikan atau digambarkan sebagai ini. Nah, nggak apa-apa. Berarti pernyataannya kita ambil, tapi dengan merubah sedikit atau dengan melakukan perubahan, sehingga tidak terkesan plagiarisme. Kecuali ada beberapa panduan. Dulu saya ingat banget, kalau kita mengambil apa adanya, kalian punya kasih tanda kutip. Ada dulu ingat ya? Tergantung kalau panduan penulisan proposal mengizinkan untuk mengambil kutipan secara apa adanya, biasanya ada tanda kutipnya. Nah, kalau itu diperbolehkan, ambil, menurut ini tanda kutip atas, tanda kutip paling depan, paling belakang. Berarti itu ambil kalimat dia benarnya. Tetapi saya rekomendasikan jangan sering menggunakan itu. Cukup lakukan parafrase atau rewording, gitu ya. Terima kasih Leoni ya. Ya, terima kasih kepada semuanya yang udah bertanya ya. Jadi untuk teman-teman dibacakan pertanyaannya, mohon maaf ya. Ini karena waktu udah mepet nih. Jadi langsung aja lanjut ke bedah proposal ya, Mas. Jadi dari teman-teman. Ya, bedah proposal. Ya, bedah proposal kebetulan pertanyaan masih banyak ya sebenarnya ya. Nanti nggak apa-apa, nanti kita jawab di lain kesempatan ya. Ya. Oke, saya akan izin share screen lagi. Saya akan mencoba untuk mengambil satu contoh proposal. Terima kasih kepada mahasiswa yang mengirimkan proposalnya ini. Dan nama dan institusi, nama dan kampusnya saya hilangkan untuk menjaga anonimitas. Nah, ini ada contoh ya. Ada contoh proposal dari seorang mahasiswa atau mahasiswi, saya juga lupa ini, karena sudah keburu saya hapus. Nah, judulnya adalah, kebetulan sama dengan yang tadi kita contohkan. Mirip, bukan sama, mirip. Penelitiannya mirip. Jadi akan lebih mudah kita pahami sebagai studi kasus kita. Pertama, judulnya adalah pengaruh CAR, Capital Adequacy Ratio, dan NPF, Non-Performing Financing, dan biaya operasional pendapatan operasional, ini BOPO ya, terhadap ROA.
Nah, ada beberapa istilah yang saya pun sendiri karena bukan orang ekonomi, jadi oh iya ya ada istilah ini. Pada Bank Syariah di Indonesia periode 2014-2018. Skripsi, ini adalah skripsi. Nah, kemudian pertama, kalau kita ingin bedah, pastikan bahwa proposalnya teman-teman itu terdiri dari 3 bab. Bab 1 pendahuluan ada, kemudian bab 2 kajian pustaka kerangka pemilihan. Nah, ada ya, berarti ini pada prinsipnya tinjauan pustaka. Dan yang ketiga adalah metodologi. Harusnya metodologi ya. Oke, pertama kita, panjang ya. Oke, nah ada ya metodologi atau metode penelitian. Nah, untuk penamaannya silakan mengikuti panduan penulisan proposal di kampusnya masing-masing karena setiap kampus itu punya kebijakan yang berbeda. Tapi pada prinsipnya isinya kurang lebih sama. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, untuk mulai membedah ini saya akan berdasarkan dengan apa yang sudah kita bahas tadi. Untuk itu saya menyiapkan kerangka nih. Saya menyiapkan rangka review. Mudah-mudahan kelihatan ya. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Oke, kelihatan ya. Nah, di sini saya bagi 2. Pertama, saya ingin mengreview, di atas dia. Jadi, saya biasanya membuat kayak semacam list. Biasanya sih langsung dicoret-coret ya, Tapi karena ini kita studinya bedah, saya akan mencoba untuk membuat ini semudah mungkin dipahami. Maksudnya di sini adalah kita akan mencoba untuk menyempurnakan. Ini sudah bagus. Tadi saya sudah baca sekilas, ini sudah bagus. Siapapun yang punya proposal ini selamat, sudah bagus. Dan beberapa hal nanti akan kita sempurnakan berdasarkan apa yang sudah kita pelajari bersama. Nah, pertama adalah judulnya dulu. Kita lihat judulnya adalah pengaruh kapital adekuasi dan lain sebagainya. Kita terapkan di sini dulu. Oke. Nah, langkah kedua adalah saya pengen terminologi mana tadi? Oh, di atas, sorry. Oke, ini ya. Nah, yang kedua itu kita pengen tahu topik penelitiannya. Nah, biasanya topik penelitian atau rumusan masalah itu kan biasanya ada tergambarkan di judul. Jadi kalau saya lihat di sini berarti ini adalah pengaruh CR dan lain sebagainya. Berarti di sini topik penelitiannya adalah misalkan ya dampak peningkatan ROA, dampak ROA atau hubungan CAR, NPF dan BOPP terhadap ROA. Ada perbankan. Kurang lebih atau faktor-faktor yang mempengaruhi ROA, gitu aja. Simpelnya biasa gitu. Atau faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, ini saya titik-titik nih. Nah, jadi saya di sini informasi mengenai terhadap apanya ROA, terhadap peningkatan ROA-nya kah di sini ya? Apakah terhadap peningkatan ROA kah? Apakah terhadap apakah terhadap peningkatan ROA kah? Terhadap perkembangan ROA, terhadap apapun. Nah, sebaiknya dikasih keterangan di sini terhadap apanya ROA. Oke ya, let's say peningkatan ROA. Karena ROA itu merupakan salah satu financial indikator bagi perusahaan, baik itu perusahaan perbankan ataupun perbankan. Let's say seperti itu. Nah, jenis penelitian ini kalau saya lihat karena ini mengumpulkan ada data-data dan uji, saya tuliskan ini penelitian kuantitatif. Oke. Jadi langkah pertama adalah mendefinisikan beberapa awal di sini. Ini perbankan atau ekonomi. Nah, subjek penelitiannya adalah ROA, objeknya adalah perbankan misalkan. Atau bank syariah. Oke, misalkan ya. Nah, oke, kemudian kita bahas latar belakang. Nah, setelah saya mengetahui oke, berarti dari judul, kalau sudah saya bisa menyusun ini, artinya judulnya itu sudah bagus. Judulnya sudah bagus, artinya dengan judul saja, tanpa saya membaca ini, saya sudah bisa menentukan yang ini. Oke, let's say itu dari judulnya saja. Nah, ingat, biasanya judul itu biasanya tidak lebih dari 12 atau 15 kata. Jangan terlalu panjang buat judul.
Kalau mau judulnya terlalu panjang, bisa dipecah dengan bikin subjudul. Let's say kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, kalau seperti ini, tapi tergantung yang sekarang dosen pembimbing, bisa jadi ini saya pecah. Yang pada bank umum syariah, karena ini perpanjang, atau biasanya kalau ini jadi satu kata, maka dihitung satu. Kalau satu kata. Tapi biasanya kan kita ngebacanya, nafas kita kan pasti ikut berpengaruh ya. Pengaruh capital adequacy ratio, non-performing financing, dan biaya operasional pendapatan operasional terhadap return, dan seterusnya. Keburu kehabisan nafas. Nah, biasanya ini bisa dibikin subjudul. Kasus, ada bank umum, dan lain sebagainya. Jadi judulnya hanya ini, misalkan. Untuk antisipasi tadi ya. Tapi secara kualitas judul ini sudah bagus. Nah, yang kedua, kita membahas untuk latar belakang penelitian. Nah, perhatikan syarat utama dari penulisan sebuah kalimat atau paragraf, ingat. Ini harus kita pahami. Satu paragraf itu harus satu kalimat utama. Dan satu paragraf itu biasanya total terdiri dari 4-5 kalimat. Jadi, ini demi penyempurnaannya. Jadi kalau misalkan ada satu paragraf yang isinya kurang dari 4-5 kalimat dan tidak terdiri dari satu media, maka sebaiknya kita adjust lagi. Kita bikin paragraf yang mengikuti kaidah penulisan paragraf sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena ini bahasanya bahasa Indonesia. Tapi bahasa Inggris juga sama. Biasanya gitu. Jadi ada satu main idea, ada satu kalimat utama, dan ada 3, 4, atau 5 kalimat pendukung yang mendukung kalimat utama. Nah, oke. Ini harus kita patuhi dulu. Nanti di sini terdapat beberapa contoh yang harus kita perbaiki. Tapi terlepas dari gaya penulisan, saya ingin mencoba untuk menginformasikan atau membuat breakdown isi dari latar belakang berdasarkan judul di atas. Tadi masih ingat ya, judulnya adalah pengaruh capital adequacy ratio non-performing, financing dan biaya operasional terhadap dan biaya OBOPP terhadap return of assessment. Oke. Oke, kita coba pertama untuk statement awal. Jadi ada 5 stage yang kalian perlu perhatikan atau yang teman-teman perlu perhatikan di dalam menulis satu latar belakang ini. Ini kalau saya perhatikan ada 1, paragraf 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan saya sangat senang pertama karena membaca sekilas di sini sudah ada referensi. Secara teori ini sudah benar, latar belakang berarti isinya sudah referensi, bahkan sejak paragraf pertama. Nah, sejak paragraf pertama sudah ada referensi, ini sangat bagus. Artinya saya akan tertarik untuk baca, karena memang ada paragraf di dalamnya. Jadi, buat teman-teman nulis latar belakang, harus harus ada referensinya. Nah, ini bahkan setiap paragraf itu ada referensinya. Berarti, si peneliti ini sudah, yang membuat proposal ini ya, siapapun yang membuat proposal ini ya, saya tidak tahu namanya, memang sudah saya post dari awal. Nah, ini sudah banyak melakukan kajian literatur. Dari sini aja sudah banyak referensinya. Mungkin sudah lebih dari 10 ini. Nah, oke. Terlepas dari itu, berarti rumus pertama latar belakang bahwa harus ada teori, harus ada referensi, itu sudah benar. Oke, kita lihat pernyataan umum. Harusnya ya, saya belum baca dulu ya. Dari judulnya saya akan pertimbangkan. Pertama, untuk kalimat pernyataan umum, which is paragraf pertama, saya merekomendasikan untuk membuat kalimat atau paragraf yang kontennya adalah perbankan di Indonesia. Karena tadi sektor perbankan ya. Atau ditutup dengan perbankan syariah. Jadi supaya nyambung karena di sini kan judulnya perbankan syariah ya. Nah, yang kedua di pernyataan khusus itu adalah fenomena perbankan syariah di Indonesia. Nah, ini sudah ngomongin penelitian nih. Jadi sudah ngomongi penelitian terkait. Jadi sudah ngomongin nih, misalkan di sini ini sektor perbankan, berarti ini berarti saya coba ya, ini berarti masih stage 1. Paragraf 1 ini stage 1. Paragraf kedua masih ngomongin perbankan, ini stage 2. Nah, fenomena Bang Sarah. Nah, ini sudah mulai ngomongin pernyataan khusus. Tetapi saya sarankan kalau karena ini di sini judulnya tidak ada ngomongi bank muamalat, nah kalimat utamanya jangan dibuat bank muamalat. Tapi nanti akan kita bahas satu persatu lah. Tapi saya ngomongin ini dulu, ngomongin stage-nya dulu. Nah, stage ketiga
Itu isinya apa? Isinya adalah masalah yang muncul di sektor perbankan syariah di Indonesia ya. Khususnya nanti arahkan spesifik ke SOA dan variabel terkait. Nah, tadi kan ada yang bertanya tuh, apakah boleh metodologi atau variabel? Tapi cara saya variabel terkait yang sesuai dengan topik kita atau judul kita di atas. Berarti ada apa tadi? Ada CAR, ada NPF, ada BOPO ya. Saya salah, maaf kalau saya salah, BOPO ya. Ya BOPO apa bukan? BOPO betul. Oke ya. Dan terus kemudian arahkan findingkan gap-nya. Jadi in the end, di akhir terlihat gap. Nah, ini stage ketiga. Stage keempat itu adalah pernyataan penelitian. Nah, menentukan apa yang akan dikaji atau diteliti terkait SOA dan lainnya. Terus motivasi mengapa meneliti hubungan variabel dengan SOA. Kok SOA sih? ROA. Ya SOA yang ngerti kita aja nanti. ROA, bukan SOA. ROA, ini kok saya ke SOA ya? Aduh, diralat saya. Oke. Nah, kemudian manfaat penelitiannya adalah ya baik teori maupun praktek. Boleh salah satu, boleh keduanya. Artinya dengan adanya ini apa ininya. Nah, baru kita bahas satu persatu. Oke, setelah kita pahami outline-nya, ini saya bilang outline ya. Jadi nanti latar belakang tulisannya ini. Tulisan paragraf pertama pasti ini, sudah pasti ini. Jadi pernyataan umum mengenai perbankan di Indonesia. Bisa juga langsung kalau mau pernyataan umumnya perbankan syariah, berarti spesifik khususnya langsung sektor-sektor yang atau sektor-sektor dari syariah ya, nanti salah satunya kita larikan ke ROA. Nah, pada prinsipnya ini sama ini harus saling terkait. Berarti kalau misalkan stage pertamanya ini, akhir dari paragraf ini itu harus ngomongi tentang syariah. Sehingga bisa dijawab oleh paragraf berikutnya syariah. Let's say kita bahas satu persatu. Nanti ini bisa diperbaiki ya, artinya yang ini bisa kita gabungkan, tapi cukup kalimatnya satu saja. Tapi kalau misalkan seperti ini kan umum ya. Indonesia telah memasuki era baru masyarakat ekonomi ASEAN. Pada era masyarakat ini, bank memiliki peran penting dalam penggunaan. Pada prinsipnya, saya langsung saja, ini kalau saya hapus, mana sih ini? Ini saya hapus, ini masih bisa menjadi kalimat utama. Contohnya, pada era sekarang, bank memiliki peran penting dalam pembangunan. Karena penggunaan kata ASEAN itu hanya digunakan di sini, dan tidak ada relevansinya dengan kalimat berikutnya. Jadi kalau ASEAN saya hapus, harusnya tidak ada masalah. Dan di judul juga tidak ada kata-kata ASEAN. Jadi latar belakang. Kalau maupun ditambahkan seperti ini, cukup ditambahkan di referensinya. ASEAN tahun berapa? Boleh. Pada era masyarakat ekonomi ini, pada era sekarang, bank memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Titik, dalam kurung ASEAN berapa? Gitu bisa. 2, dan lain sebagainya. Diharapkan bank mampu. Nah, ini adalah coba untuk membuat kalimat pertama, yaitu perbankan di Indonesia. Nah, karena ini masih ngomongin perbankan, kalau ini mau digabungkan, kalau ini ya, ini nggak cukup ya, harus ditambahkan kalimat lagi, apa saja kondisi perekonomian dari perbankan tersebut, bagaimana sepak terjangnya bisa diterjemahkan di sini, dituliskan. Nah, kedua, kita pengen ngomongi perbankan secara lebih khusus di Indonesia. Boleh. Pertumbuhan perbankan di Indonesia saat ini sudah cukup pesat. Udah titik. Dari situ titik, misalkan di sini. Titik. Nah, disambung. Jadi, membuat kalimat, karena kalau ini kita gabung, misalkan ya, perbankan di Indonesia saat ini sudah cukup pesat, bukan hanya bank konvensional, tapi juga bank syariah yang hampir di seluruh Indonesia ada. Itu artinya akan ada dualisme. Ini ngomongin pertumbuhan cukup pesat, atau ngomongin komposisi bank, yaitu konvensional dan bank syariah. Cukup salah satu saja. Nah, atau seperti ini, atau seperti misalkan, pertumbuhan bank konvensional sama bank syariah itu seperti apa? Itu bisa jadi main idea, supaya kita bisa menggiring bahwa nanti kita akan ngomongi bank syariah. Nah, Pak, usahakan di dalam satu paragraf ini tidak lebih dari satu main idea. Ada beberapa faktor penting yang dapat mempengaruhi terjaganya stabilitas negara. Nah, kalimat ini
dirasa tidak sinkron dengan kalimat sebelumnya. Karena yang dirasa ini ngomongin cukup pesat, di sini ngomongin terjaga stabilitas ekonomi. Mungkin ini lebih cocok di atas, karena sifatnya cenderung lebih umum, karena suatu negara, ekonomi, dan lain sebagainya. Salah satu faktor yang mempengaruhi tersebut adalah sektor perbankan. Nah, artinya kalau memang ini dipertahankan, berarti di sini harus ada kalimat penyambung. Contohnya, perbankan di Indonesia kondisi perbankan Indonesia saat ini sudah cukup pesat dalam menjaga stabilitas ekonomi. Misalkan, langsung to the point, bahwa ini mau kita arahkan ke stabilitas suatu ekonomi suatu negara. Sehingga di bawahnya bisa kita bahas panjang lebar mengenai penurunan ketidakstabilan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, sebelum masuk ke syariah di sini, usahakan di sini ada kalimat akhir yang ngomongin syariah supaya di sini nyambung. Karena di sini belum ngomongin syariah, tiba-tiba ngomongin syariah di bawah. Oke. Kemudian berikutnya adalah saya sangat tidak merekomendasikan dituliskan bank muamalat ya, karena pertama di judul nggak ada, di topik juga nggak ada bank muamalat, dan dibahasnya juga di sini bank syariah, bank umum syariah di Indonesia. Meskipun bank muamalat adalah contohnya, nanti kita bikin aja beberapa contoh bank fenomenal syariah adalah bank muamalat dan lain sebagainya. Tapi tidak dijadikan sebagai kalimat utama. Bank muamalat nanti kita jadikan sebagai kalimat pendukung saja. Nah ini sudah benar. Di sini sudah mulai membahas stage kedua ya. Stage kedua ini sudah mulai membahas penelitian-penelitian terkait mengenai fenomena bank-bank syariah. Nah ini bisa digabungkan saja ke dalam sini. Artinya penelitian mengenai perbankan di bank syariah sudah dilakukan oleh beberapa ahli. Kalimat itu juga bisa pertama loh. Jadi kalimat pertama adalah penelitian mengenai kondisi perbankan syariah di Indonesia sudah dilakukan oleh beberapa ahli sejak tahun sekian. Nah, kemudian ngomongin beberapa variabel atau beberapa variabel yang digunakan di dalam penelitian tersebut diantaranya adalah ini. Kemudian baru masuk ke ahli. Berdasarkan data statistik perbankan syariah, kemudian berdasarkan Saragi, berdasarkan Halim, itu bisa dituangkan di dalam situ. Nah, kemudian berikutnya adalah ngomongin masalah yang muncul. Nah, masalah yang muncul adalah di sini mau membahas masalah ROA. Nah, di sini kalau saya lihat, di sini masih cenderung masuk ke stage 2 ya. Stage kedua ini masuk ke stage 2 aja, digabungin ke stage 2, bisa dibikin satu paragraf atau beberapa paragraf terpisah. Di atas ngomongin sektor penelitian mengenai sektor perbankan syariah, di bawahnya mengenai khusus penelitian terkait ROA. Boleh. Jadi, stage 1 pertama kita ngomongin perbankan, kedua umum perbankan lagi, ketiga fenomena bank syariah, penelitian-penelitian di bank syariah, keempat paragraf keempat adalah penelitian di area ROA. Nah, stage ketiga masalah atau paragraf kelima langsung ngomongin masalah-masalah yang terkait SOA. Nah, ini sudah merupakan isi dari stage ketiga, yaitu identifikasi masalah. Merupakan salah satu masalah yang dihadapi perbankan. Nah, penulisan ini benar ya, karena memang didukung oleh referensi. Jadi sangat bagus sekali. Saya rekomendasikan sekali penulisan paragraf seperti ini yang diselingi atau ditemani dengan referensi. Kemudian selanjutnya penelitian oleh Medina. Nah, ini digabungkan saja, jangan dibikin di paragraf baru. Jadi bisa juga digabung seperti ini. Kemudian digabung lagi seperti ini. Nah, udah cukup. Dari sini kemudian, dari sini ya, ini kan sudah penelitian mengenai ROA ya. Nah, di sini tutup. Namun, masih ada permasalahan apa? Atau lagi saya bikin contoh lagi, namun masih ditemukan ketidakkonsistenan hasil penelitian mengenai pengaruh atau hubungan antara keseluruh variabel tersebut. Tutup dengan itu. Sehingga si pembaca tahu bahwa kita sudah digiring untuk ini loh masalah utama yang akan diangkat dalam penelitian. Nah, ini sudah identifikasi masalah. Kemudian pertanyaan penelitiannya. Nah, ini yang tidak ada di sini, artinya adalah dari fenomena dan sikap ditemukan tidak konsisten. Ini kan menegaskan kembali ya. Nah, tambahkan di sini. Mau ngapain? Jadi mau ngapain di penelitian ini? Apakah saya mau mengkaji hubungan ini dengan cara lebih detail lagi dengan menggunakan variabel tambahan, BOPP, BOPO, atau dengan mengkolaborasikan ketiga variabel tersebut? Karena beberapa penelitian kan hanya dua variabel. Nah, ini penelitian ini menggunakan 3. Contohnya misalkan luminannya itu cuma BOPO dengan ROA loh.
Kemudian yang ini NMV dengan ROA doang loh. Terus yang ini CAR dengan ROA doang loh. Nah, penelitian ini mencoba mengkombinasikan ketiga variabel di atas untuk melihat hubungannya dengan ROA. Nah, itu ada di sini. Itu ada di thesis statement, pernyataan penelitian. Nah, mengapa itu penting sebutkan? Kalau hubungan ini bisa diidentifikasi atau didefinisikan dengan jelas, maka akan memberikan pemahaman yang bagus buat apa. Dan akhiri dengan manfaat. Manfaat dari penelitian ini adalah akhiri dengan kalimat yang sama boleh juga, atau dipisah, atau kalau cuma satu kalimat digabungin aja. Manfaat penelitian ini adalah memberikan pemahaman teoritis mengenai hubungan antara bla 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 bla. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan manfaat praktikal dalam bla 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 bla, menyediakan model dan sebagainya. Gitu ya. Oke. Nah, identifikasi masalah ada beberapa yang menyebutkan ini sebagai rumusan masalah. Nah, ini bisa. Rumusan masalah pada prinsipnya tergantung ya, ada beberapa dosen yang bisa bikin list, tetapi saya merekomendasikan untuk bikin pernyataan. Kalau pernyataan itu berarti dalam satu paragraf saja, berdasarkan hasil tadi. Hasil ini. Nah, jadi sebenarnya tidak mengulang, tapi menegaskan kembali bahwa rumusan masalahnya apa. Ini udah benar, tinggal dibikinkan saja menjadi sebuah paragraf. Tapi tergantung ya, bisa dibikin list atau tidak. Nah, kemudian yang berikutnya adalah batasan masalah. Nah, ada kalanya sebelum ini bisa jadi pertanyaan penelitian dulu, atau ada kalanya langsung batasan. Tapi tergantung tergantung outline dari panduannya. Tapi pada prinsipnya batasan masalah ini adalah yang tidak dicakup dalam penelitian. Saya skip karena ini sudah benar. Nah, kemudian rumusan masalah. Nah, ini harus membedakan. Karena rumusan masalah penelitian itu adalah bersifat pernyataan, sedangkan kalau pertanyaan, tanda tanya itu pertanyaan penelitian. Nah, kalau berdasarkan latar belakang itu sudah benar, maka rumusan masalah. Tetapi kalau ini adalah pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian harusnya isinya atau outline-nya adalah pertanyaan penelitian. Dan biasanya didahului dengan kata-kata seperti ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Ini sudah benar pertanyaan, tapi ini pertanyaan penelitian. Nah, tujuan penelitian secara umum itu adalah untuk mengidentifikasi hubungan antara tadi variabel tadi. Nah, berdasarkan kalau tujuan penelitian itu biasanya berdasarkan pertanyaan penelitian. Jadi berdasarkan pernyataan. Kalau berdasarkan rumusan masalah, berarti kita memfokuskan ada dua tujuan umum dan tujuan khusus. Kalau mau dipaksakan ada berdasarkan rumusan masalah, berarti berdasarkan rumusan masalah di atas yang tadi ya, bukan yang ini ya. Ini kan pertanyaan ya, masalah di atas. Maka tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan antara apa dan apa. Dalam tahapan kemudian berdasar tujuan khusus penelitian ini adalah langsung aja. Bisa sebagai itu. Isinya adalah 3 ini. Atau kalau mau langsung tetap 3 langsung aja. Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 3. Terlepas dari terminologi bahasanya silakan disesuaikan saja, tapi pada prinsipnya saya ingin melihat kontennya. Pertama, di sini mengikuti formula bahwa 3 pertanyaan, 3 tujuan. Betul. Dan harus konsisten. Karena sini apakah capital adequacy berpengaruh? Ya, untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh. Betul. CAR ke ROA, NPF ke ROA, betul. Kemudian BOPO ke ROA. Nah, ini betul tujuan penelitian. Nah, keluaran penelitian, kalau ada keluaran penelitian, tambahkan keluaran penelitian bahwa berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka keluaran penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Model pengaruh atau model hubungan antara CAR dengan ROA. Model antara NPF dengan ROA. Model antara BOPP dengan ROA. Seperti itu. Nah, manfaatnya, ini dibikin 2. Manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Dapat menambah wawasan, betul ya. Tapi tadi saya lebih contohnya adalah bagusnya seperti ini. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman teoritis mengenai peningkatan ROA dalam suatu perusahaan atau teori atau meningkatkan pemahaman teori terkait ROA.
Ya, seperti itu. Langsung aja dispesifikan aja. Apa yang mau wawasan apa? Wawasan apa? Ini kan terlalu umum ya. Langsung spesifikan. Teoritisnya apa? Oh, tadi meningkatkan pemahaman teori di bidang ROA. Yang kedua, manfaat praktis bagi penulisan menambah wawasan pengetahuan tentang bank syariah khususnya. Nah, kalau ini saya rasa ini masih teoritis ya. Kalau praktikal itu langsung bisa di-applicable. Berarti bagi penulis adalah menyediakan model untuk menghitungnya. Tadi saya berikan contoh di slide tadi, memberikan model yang dapat digunakan untuk mengukur hubungan, untuk mengetahui hubungan, indikasi hubungan, meramalkan ROA dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai artinya benar-benar praktikal banget ya, praktikal banget. Nah, jadi kalau menambah wawasan dan pengetahuan itu sebenarnya teoritis ya. Teoritis, tapi kalau praktikal langsung aja praktiknya bisa ngapain? Oh, bisa membantu dalam menghitung apa? Bisa membantu dalam meningkatkan kinerja ROA dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, kemudian untuk bab 2 ini yang tidak kalah penting, waktu saya sudah habis sebenarnya, nggak apa-apa. Bab 2, saya minta waktu 5 menit lagi ya, Mas Gary ya. Yang untuk kajian pustaka ini, cara paling bagusnya adalah identifikasi terminologinya. Terminologinya artinya adalah, berarti saya punya CHAR, saya punya NPF, saya punya BOPO, saya punya ROA. Nah, ini harus muncul di kajian pustaka kita. Ini didapatkan dari judul ya. Jadi apapun kata yang ada di judul harus bisa kita pertanggungjawabkan tinjauan pustakanya. Oleh karena itu, tadi ada perbankan ya, ada perbankan syariah. Nah, ini harus muncul di dalam kajian pustaka kita. Nah, ingat di sini harus ada referensi. Justru ini lebih banyak referensinya. Nah, jadi jangan terjebak juga ya untuk menampilkan semua yang konsep-konsep atau teori yang tujuannya bisa menambah jumlah halaman. Nggak perlu, cukup yang relevan aja. Artinya adalah cantumkan hanya teori-teori atau penelitian yang terkait di 5 ini. CAR, NPF, BOPO, ROA, dan perbankan syariah. Oke, kemudian ya kalau memang ini dituntut untuk ada karena memang pengembangan syariah, silakan ditambahkan, tapi prinsipnya yang wajib ini harus muncul, harus ada. Jangan sampai yang ini nggak ada. Nah, ini profitabilitas ya. Nah, ini saya garis bawahi, kenapa tiba-tiba muncul profitabilitas, di judul tidak ada, di latar belakang tidak dibahas, di masalah juga tidak bahas. Tiba-tiba muncul profitabilitas. Kalau memang itu dipakai, ya harus tambahkan di judul. Tapi kalau memang itu tidak ada relevansinya dengan topik judulnya apa, ini dihapuskan saja karena tidak ada. Kecuali yang tadi pertanyaan saya di judul tadi, untuk ngapain ROA? Oh, profitabilitas ROA. Nah, itu bisa. Atau kinerja ROA. Ini boleh. Tapi harus diubah dulu di judulnya, dan kata-kata profitabilitas ini juga muncul di latar belakang. Oke ya, saya paham maksudnya. Ini untuk memunculkan ROA-nya, karena profitabilitas itu kinerjanya diukur salah satunya dengan ROA. Boleh, tapi tolong ditambahkan di atasnya. Oke, nah ini muncul ya, benar ya, CAR dan lain sebagainya. Dan saya juga sangat mengapresiasi yang buat proposal ini karena ada penelitian relevannya, penelitian terkait. Ada kerangka pemikiran. Nah, ini kerangka pemikiran bagus ya. Jadi kerangka pemikiran itu membantu kita untuk memahami hubungan antara, ini sangat bagus sekali. Jadi artinya begitu saya baca, berarti dia neliti ini dulu, neliti ini, kemudian lihat hubungannya seperti apa. Nah, secara umum ini sudah bagus ya. Meskipun nanti ada beberapa yang perlu disempurnakan, termasuk menyederhanakan proposal supaya jangan terlalu tebal, atau kalau memang tebal bagus, tapi isinya itu memang benar-benar yang relevan. Yang kedua, metode penelitian ini secara syarat tadi yang 5 udah muncul semua, tetapi perlu ditambahkan di desain penelitian ya. Di desain penelitian itu tentu aktivitas-aktivitas apa saja atau proses apa saja yang perlu ditambahkan. Sama saya perlu menggarisbawahi di sini, untuk hal-hal yang terkait ini sebaiknya tidak usah ada di metodologi penelitian. Maksudnya adalah untuk teori-teori terkait ini, rumus formula ini harusnya ada di bab 2. Jadi kalau kayak gini ya, definisi dan operasi variabel penelitiannya nggak apa-apa taruh di sini, tetapi terkait yang formula, terus kemudian ada teori-teori adalah ini, merupakan dan itu taruh aja di bab 2. Tadi saya rasa sudah, jangan sampai mengulang lagi. Usahakan metodologi penelitian ini referensinya tidak terlalu banyak. Bahkan ada beberapa metodologi penelitian yang referensinya itu hanya terkait dengan metodologinya saja. Sedangkan untuk konsep-konsep dan teorinya itu tidak ada di bab 3. Taruh semua di bab 2. Ini juga di bab 2, ini juga di bab 2, ini juga di bab 2.
Ini bab 2. Nah, ini bab 3 baru benar. Ini baru benar bab 3. Nah, ini bab 3 benar. Ini bab 3 benar. Nah, ini bab 3 benar. Yang tadi itu taruh di bab 2. Oke, beberapa uji untuk definisi pengertiannya silakan taruh di bab 2. Jadi, tambahkan satu section adalah uji-uji apa. Itu boleh di bab 2. Untuk bab 3 menyebutkan saja ujinya. Sedangkan penjelasan teori definisinya taruh di bab 2. Oke ya. Oke, daftar pustaka ini yang satu lagi lupa daftar pustaka yang tadi terlalu. Tapi daftar pustaka ada sebenarnya tapi kepotong sama saya. Oke, itu kayaknya satu proposal yang mudah-mudahan tadi bisa memberikan insight ya, yang lumayan terutama bagi pembuat proposalnya saya apresiasi ya. Sangat bagus sekali, sepertinya ini sudah pengalaman. Bagus sekali proposalnya, meskipun ada beberapa yang nanti kita perlu disempurnakan. Tapi pada prinsipnya sudah bagus. Oke. Ya, terima kasih Mas Anto atas bedah proposalnya. Jadi memang kita mengagendakan 2 proposal ya. Ternyata waktunya tidak cukup dan pasti dari teman-teman ada juga yang pengen nanya mungkin terkait proposal. Ya, silakan. Jadi 2 pertanyaan aja ya terkait proposal ya. Jadi kalau yang tadi udah ditutup ya pertanyaannya. Ini terkait yang bedah proposal barusan. Jadi 2 penanya saja sebelum kita tutup ya. Saya yakin pasti ada yang mau ditanyakan. Silahkan mau langsung atau mau melalui chat, silahkan terserah. Oh, ini ada Mas Mutakin ya? Oh iya. Halo Mas Mutakin, apa kabar? Sip. Saya undang juga nih. Ya, siap. Wah, ini mau enter udah pada kumpul semua ya? Iya. Ayo, ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ayo. Sambil nunggu pertanyaan, ini saya share untuk absensi ya, sama evaluasi kami, silahkan diisi 2 menit lah, cukup. Itu ada di chat ya. Oh iya, menunggu ada pertanyaan berikutnya. Ini ada satu pertanyaan lagi yang yang ada di chat, yang dari ini ya, Mas Kiri, dari Muti ya. Menunggu ada pertanyaan terkait proposal tadi ya, nggak apa-apa, ini juga bagian dari proposal. Apakah referensi yang dimasukkan itu referensi teori murni yang belum dibuktikan atau teori dari lembaga tertentu? Saya melihat beberapa jurnal landasan teorinya menggunakan referensi penelitian terkait yang sudah pernah dilakukan di landasan teori. Lalu jika begitu, apa perbedaannya dengan penelitian terkait? Nah, pertama saya ingin menginformasikan dulu nih, kalau teori itu ya harusnya sudah dibuktikan. Jadi maksudnya kalau teori yang akan kita sitasi itu adalah teori yang berasal dari penelitian sudah dipublikasikan atau buku. Artinya itu sudah dibuktikan. Karena tuh teori yang belum dibuktikan ya sebaiknya jangan kita sitasi karena itu mungkin sedang dalam proses penelitian. Itu yang pertama. Teori boleh dari mana saja. Teori harus dari yang penelitian yang sudah dipublikasikan, tidak saya tegaskan ya. Apakah boleh dari lembaga organisasi tertentu? Boleh selama lembaga atau organisasi tersebut adalah kredibel. Dan biasanya akan lebih bagus kalau didukung dengan dokumen officialnya dia. Misalkan adalah peraturan pemerintah, itu boleh. Peraturan pemerintah, perka, keputusan, dokumen resmi itu boleh sebagai referensi. Kemudian, saya melihat beberapa jurnal di landasan teori menggunakan, ya jelas, kalau beberapa jurnal, biasanya kalau sudah levelnya jurnal, itu jarang yang menggunakan buku. Biasanya referensinya adalah sesama jurnal. Biasanya kalau jurnal, referensinya jurnal, jarang conference. Kalau conference, makalah conference, biasanya referensinya jurnal ataupun conference. Tapi pada prinsipnya, carilah teori, landasan teori, atau kajian pustaka yang berasal dari penelitian-penelitian sudah publish seperti jurnal, ataupun makalah, ataupun skripsi, buku, dan lain sebagainya. Perbedaan dengan penelitian terkait justru, teori itu didapatkan setelah kita melakukan kajian penelitian terkait. Jadi pada saat kita melakukan kajian penelitian terkait, setidaknya kita ada 2 hal yang kita ketahui. Yang pertama adalah teori-teori yang digunakan oleh penelitian tersebut, itu bisa kita adopsi. Yang kedua adalah hasil dari penelitiannya. Nah, dari 2 itu kita akan bisa mencoba untuk melakukan insight atau state of the art dari suatu penelitian. Nah, ini akan kita tuliskan di latar belakang. Oke, itu sekilas singkat saja jawaban saya. Silakan.
Ya, silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan terkait ini proposal skripsi yang barusan dibedah itu. Ya, saya mengucapkan terima kasih juga ya kepada ini mahasiswa yang sudah mengirimkan proposalnya. Jadi Oh, itu sebagai mahasiswi ya? mahasiswi, Oke. sebagai apresiasi dari kami langsung dapat tiket gratis ya nanti. Oke. Jadi Oh iya, sebenarnya ada beberapa juga ya teman-teman yang nge-submit proposal tapi belum kita bahas karena waktu nih. ya, jadi ada beberapa yang ini nggak sempat kebahas ya, jadi mohon maaf itu untuk teman-teman yang lainnya ya. Jadi insya Allah kami 2 minggu kemudian akan mengadakan webinar lagi ya. Tapi lebih inilah nanti, makanya untuk teman-teman yang belum follow Instagramnya, silahkan follow ya. Nanti di situ ada berita-berita menarik, terus ada bagaimana cara mendapatkan tiket gratis mungkin ya. Kalau mahasiswa kan suka ya yang gratisan. Silahkan ada yang mau ditanyakan. Ini udah untuk teman-teman yang misalkan belum menanggapi, silahkan ditanggapi ininya nih, absensinya. Sekalian evaluasinya. Baru ada 19 orang. Ini yang hadir tadi 64 orang. Alhamdulillah banyak ya dari UIN Sunan Ampel, kemudian dari IPDN, dari Poltek STIS, dari Universitas Andalas, kemudian Universitas Negeri Riau, Universitas Negeri Yogyakarta, dari Universitas Veteran, ada juga Veteran Jakarta, IPDN juga ada. Ya mudah-mudahan jadi nanti untuk teman-teman yang yang sudah mengikuti ini bisa menginformasikan ke teman-teman lainnya gitu kan, supaya teman-teman lainnya bisa memperoleh manfaat juga dari keberadaan pejuang skripsi ini ya. Silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan sambil menunggu ini absensi. Nah, untuk sertifikat kami kirimkan besok ya. Jadi Senin sertifikat bahan ajar dan lain-lainnya kami kirimkan besok. Kemudian kan di di fasilitasnya itu ada disebutkan mendapatkan voucher 50.000 ya. Jadi voucher 50.000 itu untuk digunakan di layanan pejuang skripsi lainnya gitu. Jadi misalkan untuk layanan pejuang skripsi yang bimbingan skripsi misal, kan ada 4 layanan tuh kami tuh. Nah misalkan harganya misalkan kalau di website itu sekarang udah ada potongan ya, jadi 400.000 untuk 2 bulan bimbingan. Nah jadi voucher itu nanti kan 50.000 tuh vouchernya. Nah bisa jadi berkurang, jadi nanti bayarnya hanya 350.000. Nah, tapi bukan berarti bisa dijumlah ya. Misalkan vouchernya dari teman-teman nanti dijumlah, digabung jadi 8 orang jadi 400.000, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi satu orang cuma untuk satu voucher ya. Ini yang mengisi sudah ada 34, sisanya kami tunggu ya. Oh iya, sambil menunggu itu ada pertanyaan dari Mas Ujang lagi ya, Adik Ujang ya. Referensi khusus di Indonesia ya. Oh ya, saya barusan scrolling ada lagi. Oh ya, untuk referensi Indonesia sebenarnya lumayan banyak ya. Kalau biasanya di akademia itu bisa akademia ya. Akademia atau ResearchGate, ada beberapa yang Indonesia juga. Terus perpusnas.go.id juga ada, bisa dicari itu berbahasa Indonesia. Atau Scholar Google ya, Google Scholar juga bisa. Itu adalah beberapa website yang bisa berisikan jurnal-jurnal yang berbahasa Indonesia. Seperti itu ya. Ya, ya.
Oke, silakan dilanjutkan. Sepertinya udah lelah ya, udah kita mohon maaf ya udah lewat dari setengah jam lebih. Iya. Ini sebenarnya kan jadwalnya ini ya 11.30. Jadi ini molor berapa? Tapi emang ini sih bahasan yang kayak gini apa ya? Kalau di skip malah jadi kurang jelas ya Mas. Jadi mau nggak mau harus dijelaskan ya. Nah, ini udah 40-an yang ngisi. Udahlah nantilah saya tunggu sampai sore ya. Jadi untuk sertifikat insya Allah besok kami kirimkan dengan bahan-bahannya semuanya. Kemudian untuk rekamannya, kan berhubung ada beberapa daerah yang tadi kan ada yang ngechat gitu. Jadi apa namanya, sinyalnya bermasalah. Nah jadi kami putuskan nanti recordnya, hasil rekamannya kami upload ulang ke YouTube, tapi di private gitu ya. Jadi yang hanya bisa melihatnya itu yang sudah mengikuti webinar gitu untuk sebagai pengingat-pengingatnya. Seperti itu. Dari Mas Anto ada yang mau disampaikan Mas terakhir ini sebelum saya tutup? Ya, terima kasih atas partisipasi yang sangat aktif sekali dari teman-teman ya, dari adik-adik sekalian ya. Sangat mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di sini bermanfaat dan memberikan insight bagi adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, baik yang sedang nyusun proposal, nyusun skripsi, ataupun yang akan mengambil mata kuliah skripsi. Pesan saya cuma satu adalah kalau penelitian itu jangan dibawa beban, nulis skripsi jangan dibawa beban, jadikan itu semacam ya seperti yang saya sampaikan di webinar minggu kemarin, 2 minggu yang lalu adalah kita tuh harus berlibur. Jadi skripsi itu harus me time. Jadi anggap itu sebagai me time, waktu saya bersenang-senang meneliti. Idealnya seperti bilang, ya Bapak kan gampang ngomong seperti itu, kan kita lagi ngalami sekarang. Ya karena saya bisa ngomong seperti ini karena saya udah ngalamin. Artinya nanti akan terasa sangat indah sekali kalau pada saat kalian sudah menjalani semua proses penelitiannya. Pesan saya adalah ikuti saja tahap-tahapan ini dengan baik, apa yang sudah belajar teorinya, prakteknya dipraktekkan sekaligus, nanti insya Allah bisa mudah. Dan kita semua di sini akan siap saling membantu. Oke, itu. Ya, terima kasih Mas Anto. Oh ya, tadi kan udah janji ya, jadi 3 penanya yang terbaik. Iya. Gratis. Nah ini kan saya catat nih ada beberapa penanya nih. Langsung aja nih dari. Ya saya serahin aja mangga. Oh, serang. Dari Mas Anto lah, gimana? Ya enggak lah, janganlah. Ya, tadi yang semuanya bagus-bagus kok, semuanya bagus-bagus. Ya, sip. Nanti kami akan hubungi ya 3 orang ya dari admin. Nah, kemudian ini dari Mas Agus, silahkan ada yang mau disampaikan Mas Agus selaku founder nih, co-founder. Cukup Kang Geri. Langsung luar biasa Mas Anto, terima kasih banyak. Dan juga teman-teman sama-sama Mas Agus. Yang sudah stay. Oh luar biasa nih, udah sampai mau ke 12:30 masih tetap 60-an begitu ya. Jadi luar biasa. Iya. Banyak itu aja sih. Ya. Ya, sebelum kami tutup seperti biasa ya di foto dulu untuk dokumentasi. Oh iya, video diaktifin. Diaktifin video-videonya. Nah, nanti bisa digunakan untuk untuk di-share di IG-nya atau di Facebook atau di mana gitu kan. Untuk testimoni bisa biar teman-teman yang lain kan ini mengetahui ya. 1, 2, 3. Ada 3 halaman loh itu. Iya, ini makanya nih langsung digeser lagi. 3 halaman soalnya. Ya, 3 halaman. Halo semua ya. Ya, salam kenal ya semuanya. Ya, salam kenal ya. Terima kasih semua sudah ngikutin kita ya. Kebanyakan perempuan ya. Berarti emang ini tandanya perempuan lebih rajin atau gimana nih?
Ya, terima kasih ya. Ini udah saya rekam nih. Lambaikan tangannya semuanya. Sip. Oke. Oke. Ya, terima kasih ya atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan tentunya apa yang disampaikan oleh Mas Anto di sini, apa yang disajikan oleh kami akan sangat bermanfaat jika dilaksanakan ya. Jadi semuanya akan sia-sia kalau misalkan cuma jadi sekedar ilmu saja tanpa diaplikasikan ya. Ya, terima kasih. Ini untuk temennya yang mungkin ada yang sudah left duluan belum belum ngisi absen, silahkan hubungi ya teman-temannya. Kemudian untuk sertifikat dan kelengkapannya kami kirimkan besok ke WhatsApp masing-masing ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ini. Ya. Bisa 1-2 lagu ya? Bisa. Silakan. Iya dong, dong. Ada ini dulu Mas Anto. Ayo Mas. Sampingannya tuh Mas. Kok belum pada keluar? Pengen lihat Mas. Hah? Oke. Gimana nih? Ya silakan, terima kasih. Saya pikir udah pada selesai tadi. Penasaran lihat Mas Anto kan? Oh, duet lah. Makin biasanya. Bagus ini. Kenapa? Bagus tuh yang nyanyi, Mas. Yang nyanyi siapa yang mau nyanyi? Ayo di sini kalau teman-teman mau nyanyi. Ini biasa Ujang nih kayaknya Ujang. Iya. Cuma bisa. Kalau dari namanya Ujang nih jago nih kayaknya. Posisi Mas Takin di mana? Kantor Mas. Kenapa? Itu Mas Takin di mana posisi? Oh iya, Mas Takin di mana? Di Gorontalo. Wah, mantap ya. Ya, ini Ujang semester berapa sekarang? Masih bergabung nih. Oh masih ya. Semester 7 kayaknya. Semester berapa ya sekarang? Mau ke 7 sepertinya. Semester berapa? Semester 7. Oh artinya masih online ya ininya kuliahnya. Jadi Iya masih online, soalnya belum kuliah lagi Pak. Ujang asli mana nih? Dari Tasik? Dari mana? Sunda? Tasik Pak. Oh, Tasik bener ya? Oh ya biasanya Ujang Tasik. Nih, ada Kak Leoni nih. Kak Leoni gimana kabarnya? Saya juga dari Tasik. Sama nih. Oh, Tasiknya mana Pak? Tasik Pamijahan. Tahu ya? Oh, saya Simpang Pak. Sekecamatan kita ternyata. Simpang. Waduh, deket kelewatan. Iya. Orang Simpangnya. Mohon. Pamijahan. Pas area itunya. Sama-sama Sunda itu ya? Nah,
Sami, Pak. Alasan Sunda ternyata simpang, Masya Allah. Ini ada apa nih? Safira Saisari, Leoni, Faza Budiarti. Masih bergabung dengan kita. Wah, terima kasih nih. Nah, ini kalau nih saya kenal nih sama satu nih, Kak Leoni nih. Kak Leoni mana suaranya? Malu-malu, Mas. Lalu ya. Yang Mbak Safira sama Mbak Faza suaranya? Masih bergabung dengan kita ya. Ya, terima kasih buat semua nih. Buat ini. Kita next nanti kita lanjutkan dengan webinar berikutnya. Tapi tadi kalau dari hasil masukan beberapa sih sepertinya yang menarik tadi adalah cara melakukan kajian literatur ya, tinjauan pustaka. Cara melakukan tinjauan pustaka. Seperti itu menjadi topik yang bagus buat buat ditindaklanjuti. Oh, pas udah tinggal kita berempat nih. Ya, ini tadi udah saya ini di